Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Bahtiar. Pemirsa, informasi pertama datang dari Komisi 1 DPR RI yang meminta masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima dan juga menyebarkan informasi di media sosial untuk menghindari perpecahan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Menurut anggota Komisi 1 Supyadin Arisaputra, menjelang pilkada kegaduhan politik memang tidak bisa dihindari karena hal demikian bisa terjadi dalam sistem politik demokrasi. Supyadin menghimbau perlunya monitoring dan pengendalian tim sukses setiap pasangan calon yang akan berkompetisi, terutama bagi tim sukses di media sosial. Menyangkut etika, jadi sama sekali itu tidak boleh menyentuh SARA, itu paling pokok. Jadi dalam rangka pilkada ini kalau kita mau berkualitas, relawan itu menyampaikan program, bagi yang baru itu menyampaikan program, ide-ide brilian mereka yang disampaikan. Kemudian bagi misalnya incumbent, capaian yang sudah dihasilkan, prestasi yang dia sudah hasilkan. Karena sekali kita memulai bermain di SARA, itu sulit disentopkan, sulit dihentikan. Supyadin mengungkapkan pentingnya melakukan pengecekan kembali terhadap informasi yang diperoleh di media sosial. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang beredar di media sosial, apalagi yang menyangkut isu suku, agama, dan ras antar golongan atau SARA karena sangat sensitif. Supyadin mengakui masih lemahnya pengawasan pemerintah dalam kampanye di media sosial. Pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan kampanye negatif yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kita tutup 1, muncul 10. Tutup 10, muncul 100. Itu yang dialami oleh Kominfo ya. Kita juga tanya, gini gimana? Seperti ini. Oki Zulindra dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Bisa kita beralih ke informasi selanjutnya terkait adanya peserta BPJS Kesehatan yang dikeluarkan pihak rumah sakit karena batas waktu perawatan sudah melampaui 15 hari. Komisi 9 DPR RI mendesak BPJS Kesehatan segera mengevaluasi kebijakan kerjasama dengan rumah sakit di seluruh Indonesia sehingga peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Kita simak informasi selengkapnya. Terkait adanya peserta BPJS Kesehatan yang dikeluarkan pihak rumah sakit karena batas waktu dirawat sudah melampaui 15 hari, Komisi 9 DPR RI mendesak BPJS Kesehatan segera mengevaluasi kebijakan kerjasama dengan rumah sakit seluruh Indonesia, sehingga peserta BPJS Kesehatan mendapat pelayanan maksimal. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI beberapa waktu lalu, anggota Komisi 9 DPR Siti Masrifah mengatakan, dalam peraturan yang ada, peserta BPJS Kesehatan yang dirawat di rumah sakit harus dipastikan sampai benar-benar sembuh. Jika belum sembuh, tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah sakit. Karena ini sudah menjadi komitmen DPR bersama BPJS Kesehatan dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Siti Masrifah meminta BPJS Kesehatan melakukan evaluasi kebijakan secara berkala, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik. Kalau itu, saya kira bukan kebijakan BPJS yang seperti itu, tetapi kebijakan rumah sakit mungkin yang seperti itu. Kita belum tahu persis ya soal itu. Tetapi kalau di BPJS nggak ada aturan itu, dia dirawat sampai sembuh, kemudian semua pasien harus dirawat sampai sembuh. Berapapun biaya itu yang harus ditanggung, baru itu dimintakan rimbes ke BPJS ini. Kan programnya itu JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, pelaksana dari JKN itu BPJS yang disuruh untuk mengerjakan itu. Baru kartunya namanya KIS. Orang itu biasanya suka belibet antara KIS, JKN sama BPJS. Nah, ini kan harus dipilah-pilah. Memang karena baru berjalan 2 tahun, BPJS ini banyak sekali yang memang harus selalu diupdate atau dievaluasi. Gitu. Pendapat yang sama disampaikan anggota Komisi 9 DPR Muhammad Iqbal yang mengatakan perlu ada perubahan kebijakan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit. Jika ada pembatasan kuota maksimal lama harinya pasien dirawat. Iqbal menegaskan perlunya melihat dari sisi kemanusiaan. Jika pasien belum pulih, tidak boleh dipulangkan terlebih dahulu, karena yang perlu dikedepankan adalah kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. BPJS harus melihat dari sisi kemanusiaan ya.
walaupun memang dalam aturan yang ditetapkan oleh BPJS itu ada aturan-aturan sampai sekian lama pasien itu harus dirawat, tetapi kalau memang ternyata pasien itu belum sembuh dan ternyata masih perlu dirawat di rumah sakit, seharusnya tidak boleh dipulangkan. Panji dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Bisa kita masuk ke informasi yang terakhir, pimpinan DPR RI mendorong peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Brazil, terutama dalam upaya mengembangkan sumber energi terbarukan seperti bioenergi, bioetanol, dan juga biodiesel, mengingat pengembangan bioenergi di Indonesia selama ini kurang maksimal. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mendorong adanya peningkatan kerjasama dengan Brazil, terutama dalam upaya mengembangkan sumber energi terbarukan seperti bioenergi, bioetanol, dan biodiesel yang dinilai kurang maksimal. Selain itu, Fadli juga menginginkan adanya kerjasama dalam hal komparasi demokrasi dan olahraga. Fadli mengatakan Brazil merupakan negara yang berada dalam masa transisi demokrasi yang dinamis, pasca dilakukannya impeachment terhadap Presiden Dilma Rousseff beberapa waktu lalu. Brazil adalah salah satu negara terbesar juga di Amerika Latin, mungkin yang terbesar, dan dalam satu proses transisi demokrasi sangat dinamis kalau kita lihat demokrasi yang sedang terjadi di Brazil sekarang ini, termasuk kalau kita lihat juga baru ada impeachment kepada presiden di sana, parlemennya juga cukup dinamis. Kami bermaksud untuk melakukan satu hubungan yang lebih meningkat antara Indonesia dengan Brazil, antara parlemen dengan parlemen. Fadli melihat Indonesia memiliki sumber energi terbarukan atau EBT yang begitu besar, namun pengembangannya kurang maksimal. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan Indonesia dapat lebih maksimal dalam mengelola sumber energi terbarukan seperti di Brazil yang sukses mengembangkan bioenergi, bioetanol, dan biodiesel dengan subsidi. Keberhasilan Brazil itu di bidang bioenergi sangat besar, bioetanol, biodiesel, kemudian tentu saja komparasi dalam persoalan demokrasi dan olahraga. Saya kira kita semua tahu kalau Brazil itu adalah master juga di dalam sepak bola dan baru saja berhasil menyelenggarakan Olimpiade. Ya. Helmi Darmawan dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Misalnya demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.